Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Apa bacaannya? Apa batasnya ada kah? Batas mobil lah. Halaman? Halaman 20 kah? Oh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa mengerjakan perkara-perkara yang diwajibkan, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa kita, sujud kita, ruku' kita, baca Qur'annya kita, doanya kita, dan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Menyambung daripada kajian kita yang biasa dilaksanakan di masjid ini setiap malam Sabtu. Kemudian karena bulan puasa atau bulan suci Ramadan, kita pindahkan harinya menjadi subuh Ahad. Kita menyambung daripada kajian kita kitab Irsyadul Ibad, halaman 20 lah. Masih pembicaraan tentang sebab-sebab seseorang bisa menjadi murtad atau keluar daripada agama Islam, yaitu atau mengingkari sesuatu yang wajib, atau mengingkari terhadap sunnah yang sudah disunnahkan, atau mengingkari terhadap haram yang sudah diharamkan. Jadi bila seseorang mengingkari dengan perkara yang wajib, dikatakan itu bukan perkara yang wajib, maka itu hukumnya sama dengan orang tersebut keluar dari agama Islam. Atau orang tersebut mengingkari terhadap perkara yang sunnah, yang mana kesunnahannya tersebut sudah ittifaq, sepakat oleh para ulama, kemudian diingkari artinya dipadahkan itu lain sunnah, maka itu pun bisa menyebabkan seseorang murtad.
atau orang tersebut mengingkari terhadap sesuatu perkara yang haram yang sudah sepakat ulama mengharamkan akan perkara tersebut. Nah, maka mengingkarinya itu hukumnya bisa menyebabkan seseorang murtad keluar daripada agama Islam. Hanya haram yang sudah disepakati lah. Kalau perkara haram yang belum disepakati oleh semua ulama, itu tidak boleh kita mengingkarinya. Maksud tidak boleh mengingkari itu kada boleh menetapkan satu hukum. Sebagai contoh, nang kayak musik. Musik itu sebahagian ulama mengharamkan, sebahagian ulama membolehkan. Atau seperti halnya rokok, ulama sebahagian mengharamkan, sebahagian yang lain membolehkan. Nah, itu tidak bisa dinyatakan bahwa perkara tersebut haram, tidak bisa, karena masih ada ulama-ulama yang membolehkan. Hanya perkara tersebut bukan perkara yang sepakat semua ulama itu hukumnya haram. Nah, atau mengingkari terhadap halal yang sudah dihalalkan secara ijma'. Arti ijma' itu sepakat semua ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Atau mengingkari terhadap ilmu Islam yang sudah pasti. Seperti hanya pengetahuan di dalam agama Islam, nang mana pengetahuan itu sudah adalah pengetahuan yang pasti. Arti pengetahuan yang pasti itu kadang mungkin lagi berubah. Nah, seperti mengingkari 1 rakaat pada salah satu sholat wajib, atau mengingkari akan puasa bulan Ramadan. Hanya kalau ada orang mengatakan puasa Ramadan itu kada wajib, nah maka itu bisa menyebabkan murtad. Atau mengingkari akan sunnah rawatib. Sunnah rawatib itu sunnah yang dikerjakan setelah sholat fardu. Sholat sunnah yang menggiring sholat fardu. Nah, itu yang rawatib. Kalau kada khilaf itu 12 rakaat lah. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, kemudian ba'diyah maghrib. Rawatib itu ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Rawatib itu semuanya jumlahnya kalau kada khilaf 22, salah ulun tadi 22 itu sunnah rawatib. Nah, tapi ada yang muakkad. Arti yang muakkad itu Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Ada yang ghairu muakkad. Arti ghairu muakkad itu kadang-kadang Nabi menggawi, kadang-kadang kada. Jadi sunnah rawatib itu jumlahnya 22 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Berapa jumlahnya? 12. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Berapa jumlahnya? 16. 16. Kemudian 2 rakaat 4 rakaat 2 rakaat 2 rakaat sebelum isya, kemudian labihan lah. Oh, berarti 2 rakaat qabliyah maghrib itu kada ada. 2 rakaat sesudah maghrib, kemudian 2 rakaat qabliyah isya, 4 rakaat qabliyah ba'diyah isya. Berapa jumlahnya? 20 lah. Kemudian qabliyah subuh jar. Salat sunnah sebelum subuh itu 2 rakaat, jadinya 22. Padahal qabliyah maghrib itu kadang-kadang Nabi kadang mengerjakan. Bahkan di beberapa daerah, khususnya di Tarim itu, di Hadramaut itu kada digawi qabliyah maghrib, kada digawi. Nah, itu nang rawatib
Nah, bila mengingkari dengan kesunnahan, sunnah-sunnah rawatib atau salah satunya, maka itu bisa menyebabkan murtad. Nah, khusus bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih, ya kan, itu jangan sampai meninggalkan 2 rakaat ba'diyah isya. Kenapa? Karena pahalanya itu lebih besar daripada sembahyang tarawihnya. Pian menggawi 2 rakaat ba'diyah isya itu 20 rakaat salat tarawih tidak mampu menandingi pahala 2 rakaat ba'diyah isya. Jadi sangat lucu dan aneh kalau ada orang rajin sembahyang tarawih tapi ba'diyah isyanya perai. Ya Allah, lucu kalau tarawihnya rajin, masya Allah, 20, tapi ba'diyah isyanya kada digawi. Ya. Ba'diyah isya dulu, baru setelah itu salat sunnah tarawih. Ya. Nah, kemudian salat Id, ya kah? Mengingkari dengan salat Id, ya kah? Sunnah salat Id, ya kah? Baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemudian meminum khamar. Kemudian artinya mengingkari, ya kah, akan keharaman minum khamar. Atau berzina atau liwat atau menjima' perempuan yang sedang haid. Dikatakan kada haram misalnya, ya kah? Atau menyakiti orang muslim, atau mengambil atau memungut pajak, atau mengambil daripada hasil riba dan suap, atau melakukan salat tanpa berwudu, atau mengingkari tata jual beli dan pernikahan, atau mengingkari akan kemu'jizatan Al-Quran, atau mengingkari kedudukan persahabatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Khusus kepada Sayyidina Abu Bakar, itu telah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala akan pangkat kesahabatannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun yang mengingkari dengan pangkat kesahabatan Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah, maka itu dihukumkan kafir ataupun keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena itu sama dengan mengingkari Al-Quran. Karena Al-Quran telah mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan di dalam Al-Quran, idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua Thur ketika hijrah dari Makkah menuju ke Madinah, ya Allah. Kemudian tentara ataupun orang-orang kaum kafir Quraisy mengejar Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke Muhara Goha. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar, ya, merasa khawatir bukan terhadap dirinya tapi terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu ya Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal keadaan Sayyidina Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Gua Thur, ya kah? Lalu Allah bercerita, idz yaqulu li sahibihi, ketika Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabatnya. Quran mengatakan li sahibihi, kepada sahabatnya, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, ya kah? Jangan takut, jangan sedih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Nah, itu ya pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kedudukan Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diakui oleh Al-Qur'an, yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang sahabatnya, tentang pangkat sahabatnya, itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kemudian mengingkari akan hari kebangkitan. Kemudian mengingkari akan surga.
mengingkari akan neraka atau mendustakan akan salah seorang nabi, atau meremehkannya, atau mengingkari malaikat, atau mencaci maki keduanya, walaupun hanya digunakan sebagai alasan. Kada boleh ya Allah. Makanya hati-hati ya kah, jangan sampai menggunakan ya kah, simbol-simbol agama, nama malaikat, nama nabi untuk bahan candaan, karena itu bisa mengeluarkan seseorang daripada agama Islam atau menyebabkan murtad. Kan kadang-kadang ada orang berucap lah, unda biar Jibril datang kada unda relakan. Ya, kata-kata seperti itu meremehkan dengan pangkat malaikat Jibril ya kah? Itu saking sariknya lah emosi ya kah? Nah, atau menuduh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ini Sayyidah Aisyah ini pernah terjadi peristiwa yang disebut dengan hadithul ifik. Hadithul ifik itu adalah isu bohong, isu dusta tentang perselingkuhan Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Safwan. Itu yang dihembuskan isu tersebut oleh orang-orang munafik Madinah ketika Nabi SAW pulang dari peperangan. Jadi waktu balik dari peperangan, Sayyidah Aisyah waktu itu berada di atas haudaj. Haudaj itu rerumahan di atas onta. Nah, di suatu tempat ya, rombongan tadi singgah. Sayyidah Aisyah waktu itu turun untuk qadha hajat. Karena untuk qadha hajat apalagi perempuan mengambil tempat nang jauh. Ya bahari kada ada Masjid Al-Hijriyah kada ada. Jangan ada Masjid Al-Hijriyah kawas sempat singgah bakami behera nyaman kalau lah. Ya Allah bahari kada ada. Ya Allah. Padang pasir ya Allah. Jadi mencari tempat nang jauh daripada pandangan manusia. Ya Allah. Jadi jauh-jauh mengambil tempat baru melaksanakan qadha hajat. Nah, dikira si tukang nang menggiring onta ini Sayyidah Aisyah sudah berada di atas haudajnya ya, karena kebetulan ya perawakan Sayyidah Aisyah itu kada lamak jadi kada ketahuan bahwa di dalam onta itu ada orang atau kada ketahuan kada tapi kentara ya. Nah, jadi dikira sudah ada di atas haudaj, berangkatlah si onta tadi. Kan kada mungkin parak qadha hajatnya, kada mungkin parak ya kan. Nyatanya berjauh dulu berlindung daripada orang banyak. Jadi jauh. Jangannya parak mungkin bekawai Sayyidah Aisyah kan. Ya, tapi kada jauh ya kan. Begitu selesai qadha hajat, Sayyidah Aisyah ini pula kehilangan kalung. Jadi tuntung qadha hajat ini mencari kalung tergugur ya kan? Hingga akhirnya ketinggalan rombongan sudah berjalan jauh ya kan? Begitu kembali Sayyidah Aisyah sudah ada lagi mendapati kendaraannya atau ontanya. Nah, mahadangnya Sayyidah Aisyah mahadang ya kan? Rombongan yang selanjutnya ya kan? Karena setiap kali ada keberangkatan ya kah? Jadi rombongan itu ada rombongan utama, di belakang itu ada rombongan lagi ya kah? 1 atau 2 orang ya kah? Tugasnya nang di belakang ini kalau ada nang tabulirit ya kah? Kalau ada nang tabulirit jadi nyaman memutiki ya kah? Nah, kebetulan waktu itu Sayyidina Safwan melihat dari jauh-jauh sudah warna hirang ya kah? Hanya baju hirang ya kah? Pakai abaya hirang. Begitu parak sampai diparaki sekalinya Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya karena ini Ummul Mukminin disuruh naik ke atas onta. Sayyidina Safwan berjalan menggiring. Begitu sampai di Madinah, ya kan? Nah, itu menjadi trending topik viral langsung, ya kan?
Artinya Sayyidina Safwan selingkuh dengan istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nah, itu nang dihembuskan oleh apa? Orang-orang munafik Madinah, ya kan? Mencari-cari berita yang sedang panas, ya kan? Jadi itu yang diberitakan kesana kemari, di warung, ya kan? Di kantor, ya kan? Di pasar, itu nang dipandirakan. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kada tahan terhadap tekanan-tekanan orang-orang yang menyambati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kada ada saksi, bededuaan aja Rasulullah Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Safwan, kada ada saksi nang lain. Onta ya kada pandir ju onta mun ditakuni, ya kan? Nah, jadi mau kada mau, ya kan, Nabi akhirnya memerintahkan, menyuruh Sayyidah Aisyah untuk pulang ke rumahnya. Diantarlah ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya kan, untuk menenangkan suasana supaya jangan terlalu panas, ya kan. Dan itu hampir sebulan, ya kan. Hingga akhirnya turun ayat Al-Quran yang menyatakan akan kesucian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nah, jadi kalau hari ini masih ada yang menuduh, ya kan, dengan kejadian yang pernah menimpa Sayyidah Aisyah, maka itu dihukumkan orang tersebut murtad, keluar dari agama Islam. Nah, atau mengaku sebagai nabi, Lia Eden lah, mengaku sebagai nabi, atau membenarkan pengakuan orang biasa sebagai nabi, atau merasa rela dengan kekafiran seperti menekan atau memaksa orang muslim untuk menjadi orang kafir, atau mengisyaratkan orang muslim agar menjadi kafir. Itu pun hukumnya kafir lah. Kalau kita mengiau, ya kan, orang Islam dengan panggilan kafir, ya kan, maka itu otomatis kita menjadi kafir, ya kan, itu hukumnya murtad, ya kan? Nah, atau mengisyaratkan agar orang lain tidak masuk ke dalam agama Islam walau tanpa melakukan permusyawaratan dengan yang bersangkutan, dan seperti enggan mengajar orang kafir yang hendak mengucapkan kalimat Islam ketika diminta darinya, dan menunda-nundanya walaupun sesaat. Jadi bila ada orang hendak masuk Islam, jangan ditangati. Nyawa apa niatnya masuk Islam? Nyawa nak kawinnya nih kalau nih, ya kan? Karena biniannya orang Islam, lo hendak masuk Islam juga, harus ditakuni, ya kan? Apakah niatnya, ya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di awal permulaan Islam, siapapun apapun bentuk motivasinya masuk ke dalam agama Islam, masuk dulu, ya kan? Urusan inya hakun atau kada kena menggawi, ya kan? Tentang perkara Islam itu nomor 16. Kenapa? Karena yang penting dulu dapat satu slot dalam surga. Karena setiap orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sudah dapat jatah satu kursi dalam surga. Setelah itu, ya kan, terserah inya, munnya inya hendak masuk ke dalam surga langsung, maksudnya kada singgah ke neraka, ya kerjakan apa yang menjadi perintah dan jauhi apa yang menjadi larangan. Bahkan sampai-sampai di antara sahabat Nabi itu sampai ada nang bepadah lawan Nabi, ulun hendak masuk Islam cuman sebuting syaratnya ulun kada hakun sembahyang aja Nabi. Masuk Islam aja dulu, mengucapkan aja 2 kalimat syahadat. Ya. Sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, nah ujar Nabi, ya kan, ikam datangi isuk pas waktu zuhur. Nabi kada menyuruh sembahyang, kada, duduk di belakang, di buncuk. Kamu lihat aja orang, ya kan? Zuhur datang, baik itu tuntung berjuhur, asar pulang disuruh Nabi datang, sampai kelima waktunya disuruh Nabi datang, lalu tergerak hatinya untuk mengerjakan salat. Setelah itu berucap lawan Nabi, ya kan? Dulunya adalah pekerjaan salat itu paling dibenci, sekarang menjadi pekerjaan yang paling disukai. Ya. Itu ada pulang sahabat Nabi, ya kah,
nang apa nang hendak masuk Islam tapi syaratnya kada boleh ditangati untuk melakukan perbuatan zina dan minum khamar aja Nabi masuk dalam Islam dulu mengucapkan 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Limbah itu hanya dipadahi Nabi ya. Ujar Nabi, alamun ikam berzina seandainya itu adalah saudara perempuanmu apakah engkau ridha? Seandainya itu adalah ibumu apakah engkau ridha? Seandainya itu adalah istrimu apakah engkau ridha? Seandainya itu adalah anak perempuanmu apakah engkau ridha? Ujar sahabat tadi kada wahai Rasulullah nangkai 7 orang ya kan? Kalau nang kita gawe ujar Nabi ya kalau bina itu bini orang, kalau bina itu anak perempuan orang, kalau itu apa di sanak bebinian orang ya kan? Ikam kada ridho seandainya itu terjadi kepada diri ikam, maka orang pun tidak akan ridho seandainya itu terjadi pada diri orang lain. Jadi apa bila ada orang hendak masuk Islam jangan ditunda-tunda ya kah? Kalau pang mahadang dulu anu datangi ke kantor Kemenak ya kah? Anu minta formulirnya ribet ya kah? Ngalih ya sudah ya kah? Urusan apa formalitas belakangan. Hari ini ucapkan dulu 2 kalimat syahadat karena mau urus bahasa surat-suratnya ya kah? Mbak kalau musia lahatan mau urus suratnya mau ucap 2 kalimat syahadat belum mati orangnya ya kah? Nah, ucapkan 2 kalimat syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Urusan surat tuh kena belakangan ya kan. Nah sebaliknya tidak mengapa dengan seumpama mendoakan orang lain agar tidak memperoleh keimanan atau agar keislaman si fulan itu menjadi musnah. Nah, semoga Allah tidak memberinya rezeki keimanan atau semoga Allah mencabut iman dari si fulan yang muslim. Ya, dan yang demikian itu dilakukan dengan dasar menganggap hal tersebut sangat penting bukan karena ridho dengan hal yang demikian. Nah, artinya mungkin karena ada kesalahan-kesalahan yang menyebabkan orang tersebut mendoakan dengan perkara-perkara tersebut. Ya. Nah, juga dilarang atau haram hukumnya tindakan mengutamakan wali di atas nabi ataupun membenarkan menganggap mungkin adanya nabi yang lain yang akan dibangkitkan sesudah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada akan bakal terjadilah ya, kalau nabi akhir zaman itu adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Isa ya kan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir zaman itu bukan sebagai seorang nabi yang membawa risalah tidak. Kalau pangkena Nabi Isa itu turun ke bumi ini membawa risalah bahasa, membawa perintah bahasa dari Allah Subhanahu wa taala kada. Nang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam atau yang dipakai pun syariatnya adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan menggunakan syariat Nabi Isa tidak. Itu karena di akhir zaman dan umur Nabi Isa sampai hari ini tetap 30 tahun. Dan usia Nabi Isa alaihi salam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dikejar oleh orang-orang Nasara ya kan. Kemudian digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala diserupakan salah satu daripada para pengikutnya ya kah? Itu namanya Yahuza ya kah? Nang diserupakan wajahnya dengan wajah Nabi Isa, kemudian itu yang disalib ya kah? Adapun Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan sampai hari ini tetap masih hidup ya kah? Itu i'tiqad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya kah? Dan nanti di akhir zaman akan turun. Ya, dan menurut riwayat ya kah Nabi Isa alaihi salam itu akan menjumpai 7 kali nisfu Sya'ban ya, 7 kali nisfu Sya'ban ya. Karena diantara permintaannya Nabi Isa alaihi salam ya kah ketika mendengar hadis tentang nisfu Sya'ban itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan malam nisfu Sya'ban. Itu diantara permintaannya Nabi Isa alaihi salam.
wallahu alam di mana berdiamnya, wallahu alam, kalau nggak ada tahu ya kah. Siapa pembakalnya, siapa RT-nya nggak ada tahu juga ya kah. Di mana berumah sidin ya kalau cuman kena pasti turun ya kah. Kalau nya apa itu turunnya di apa, di tanah haram ya kah, di Makkah atau di Madinah ya kah. Karena itu terakhir karena membunuh Dajjal ya kah. Nah, juga dilarang atau haram dan menjadi kafir mengatakan bahwa ia melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala semasa di dunia. Karena tidak ada manusia satupun yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa saja tidak kesampaian. Nabi Musa itu kada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaannya untuk melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini ada orang mengaku melihat Tuhan dengan mata kepalanya maka itu bisa dikatakan orang tersebut murtad, keluar daripada agama Islam. Atau Allah Subhanahu wa taala mengajaknya berbicara secara langsung. Ini bubuhan ahli aja ya kalau nih, bubuhan ilmu ma'rifat, ilmu hakikat ya kalau dipandiri Tuhan secara langsung. Dan ini bahayalah, bahaya bisa menyebabkan seorang menjadi murtad. Atau bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelma dalam bentuk sesuatu atau rupa yang indah yang tampan. Atau bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyuapkan makanan dan minuman kepadanya. Amun secara hakikat boleh aja ya Allah, tapi itu secara hakikat, dan ini kada boleh dipandir ngaran ini kan hakikat ya Allah. Karena kayak apa perkataannya apa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya Allah. Fa idza maridtu fahuwa yashfin ya Allah. Apabila aku garing maka Tuhanlah yang menyembuhkan aku. Ya, hanya dokternya Tuhan ya Allah. Atau bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan pembedaan antara yang halal haram terhadap dirinya. Artinya kada ada lagi apa tanggungan ya kah? Kada ada kewajiban lagi ya kah? Pokoknya halal berataan, kada ada istilah urusan halal haram kada ada. Ya, atau anggapan bahwa seseorang akan mendapat berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui jalur peribadatan. Kada mungkin ya lah. Satu-satunya jalan ya lah, dan itu tujuan apa penciptaan manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan itu di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Atau anggapan bahwa dirinya telah sampai kepada suatu derajat sehingga tidak lagi menanggung akan kewajiban, sudah mencapai wali kutub sudah ya kan? Jadi kada perlu lagi sembahyang 5 waktu, kada perlu lagi puasa ya kan? Sampai sudah ya kan? Nah, ini pun bisa menjadikan murtad. Sehebat-hebatnya manusia, seharat-haratnya manusia itu tetap hamba. Dan seuyuh-uyuhnya Tuhan tetap Tuhan. Ya, sehebat-hebatnya hamba mau bisa terbang ya kan? Bisa mengolah ini, bisa mengolah itu ya kan? Tapi manusia hamba ya kan? Tetap hamba hukumnya ya kan? Kalau pang berubah jadi Tuhan kada awak. Ya. Dan seuyuh-uyuhnya Tuhan tetap Tuhan. Ya. Kada akan bakal berubah. Ya. Apalagi sudah nyata ya kalau Tuhan lawan manusia itu jauh beda ya kan. Tuhan memiliki keperkasaan, kekuatan segala-galanya ya kan? Manusia itu lemah.
Nah, dan seperti demikian juga membuat seseorang menjadi kafir mengejek satu nama Allah Subhanahu wa taala atau satu nama nabinya atau perintahnya atau larangannya atau terhadap janjinya, ya, meremehkan lah, atau terhadap ancamannya atau merendahkan atau mengecilkan satu nama Allah Subhanahu wa taala atau memberinya sifat-sifat tertentu seperti Allah Subhanahu wa taala itu gemuk, lamak dia. Tuhan itu lamak kada, kurus kada. Lamak dan kurus itu ciptaan Tuhan. Tinggi besar, ya, itu ciptaan Tuhan. Tinggi pendek itu ciptaan Tuhan. Nah, dan kita sudah punya keyakinan laisa kamitslihi syai'un. Tuhan itu tidak sama dengan makhluk, titik. Nang kiapa? Wallahu alam. Itu pertanyaan nang kada boleh dipertanyakan. Kiapa aja Tuhan tuh bentuknya? Itu kada boleh. Kada boleh pian betakon nang itu. Arti kada boleh, kada bakal dapat jawabannya. Kada bakal dapat jawabannya. Kenapa? Ya tadi kita ini akal kita terbatas. Kalau kita terbatas kepada hal-hal yang apa ngarannya, hal-hal yang konkret, yang nyata, yang ada di hadapan kita. Kita menghayal pun, ya kah, sehebat apapun hayalan kita, ya kah, dan kita menyangka itu adalah Tuhan dan itu bukan Tuhan. Kalau pang dalam hayalan kita nangka ini bentuknya, yakin sudah itu lain Tuhan. Kenapa? Karena sesuatu yang bisa dihayal, ya kan, itu pasti ada wujudnya, ya kan? Pasti ada wujudnya ataupun itu adalah berupa makhluk, ya kan? Dan Tuhan itu sang pencipta. Pencipta dengan yang diciptakan itu berbeda. Tadi laisa kamitslihi syai'un tadi. Pokoknya kada akan bakal bisa mencapai akal manusia tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun kada disuruh untuk memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma disuruh, diperintahkan untuk memikirkan akan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, ya Allah sering menceritakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian, ya kah, apakah kalian tidak memikirkan, ya kah? Nang ada dalam diri kita di tanah, ya Allah. Namun kita memikirkan, ya kah, akan menghasilkan ilmu dan ma'rifat serta pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, cuman karena kita bukan memang ahlinya lah, ya kah. Seandainya orang nang ahlinya, dah kayak ibarat nano tuh dokter misalnya, dokter ahli bedah, dokter ahli mata, ya, maka ini akan melihat keajaiban penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan di mata ini tahunya cuman ada retinanya, ada lensanya, dan mata itu kau melihat. Seandainya dokter, ya Allah, dokter yang ahli di bidang mata, maka dia akan melihat keajaiban yang luar biasa terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala nengarannya mata. Ada berapa sel, ribuan sel dalam mata ini, ya. Ada sel-sel motorik yang menggerakkan, ya, menggerakkan mata ini untuk melihat, ya, kemudian untuk berkedip, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, mereka mungkin yang ahli dalam bidang itu makin bertambah kekuatan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat, ya kan, pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda dengan kita yang cuman tahunya sedikit, ya Pak. Ya, tahunya mata, ya kan, mata bisa melihat, ya kan. Nah, atau mengubah sesuatu isi di dalam Al-Qur'an, atau menambahkan satu kata ke dalamnya dengan sengaja seolah-olah itu dari Allah, dengan mengiktikadkan bahwa yang demikian itu bahagian daripada Al-Qur'an, ya. Atau membaca basmalah ketika hendak meminum khamar. Ini kada bismillah lagi, baca doa selamat.
baca doa selamat di mana? Di bar, di kafe, ya kan? Di hadapan ini topi miring, vodka, whisky, ya kan? Ini apa? Penghinaan, ini pelecehan, ya kan? Bukan toleransi, tidak. Ya kan? Dianggap itu bukan toleransi, itu toloransi, ya kan? Sebuah ketololan, ya kan? Masa hendak apa? Hendak pesta miras, baca doa selamat dulu, ya Allah. Ini baca basmalah ketika hendak minum khamar itu bisa dihukumkan murtad, ya kan? Babininya rok handap, ya Allah, nah, sambil amin, amin, ya Allah. Nah, si ikung tukang bacakan doa, maka tuan guru nanti kiau. Nah, atau ketika hendak berzina dengan tujuan meremehkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ataupun berkata, kalaupun Allah memerintahkan kepadaku atau salah seorang rasulnya agar aku melaksanakan ini dan itu, maka niscaya aku tidak akan melaksanakannya. Unda biar Tuhan kamu menyuruh, biar Nabi karena menyuruh, kada unda gawi itu bang. Nah itu ya sama dengan meremehkan. Atau berkata, sekiranya Allah memberiku surga, niscaya aku tidak bersedia memasukinya. Oh, ya. Udah tunjuki surga yang dah akun dia aja. Dengan tujuan meremehkan ataupun menentang. Atau mengucapkan, seandainya Allah menyiksa diriku karena telah meninggalkan sholat karena kesulitan dan penyakit yang kuderita. Itu berarti dia bersikap zalim kepadaku. Jadi apa? Meniwas Tuhan, ya Allah. Hanya seandainya apa? Seandainya aku meninggalkan sembahyang, ya Allah, kemudian mendapatkan kesulitan, mendapatkan penyakit, ya kan? Memadahkan berarti Tuhan berbuat zalim. Ya. Wajar aja, ya Allah, ya Allah. Apa setiap manusia itu tidak luput daripada ujian dan cobaan. Hendak itu orang apa yang sudah muslim ataupun non muslim, selama masih hidup di dunia, ya kan, itu pasti ada ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya ujian dan cobaan itu bukan berarti Tuhan tuh berbuat zalim ke manusia, kada. Itu karena perbuatan manusia itu sendiri. Nah, atau mengucapkan, kalaupun ada nabi atau malaikat yang hadir bersaksi di hadapanku, niscaya aku tetap tidak akan percaya. Artinya niscaya aku tidak akan membenarkannya. Atau mengatakan seorang muadzin berdusta atau suaranya seperti genta atau lebih indah daripada kidung. Ya, hanya suara muadzin nah ya kalau ini dipadakan dusta. Suara orang adzan nang Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Lain tukang adzannya lain, ya kan? Tukang adzannya bisa aja berdusta, ya kan? Ini suara adzannya, ya kan? Atau dipadahkan apa? Suaranya adzan itu nang kayak suara lonceng, lonceng besar yang biasa diletakkan di gereja. Atas dasar mempersamakannya dengan trompet orang kafir dan meremehkan akan adzan. Atau orang yang mengatakan dengan meremehkan, aku sudah kenyang dengan Al-Quran, atau kenyang melakukan sholat dan zikir. Atau menyatakan, berkata sambil menganggap remeh, aku tidak takut kepada hari kiamat, tidak takut dengan sesuatu yang berkaitan dengan hari kebangkitan. Apa gerangan mahsyar itu? Apa gerangan neraka jahanam itu? Apa gerangan yang telah aku perbuat padahal ia telah melakukan maksiat? Atau untuk apa menghadiri majelis ilmu? Apa gerangan yang akan aku lakukan dengan menghadiri majelis ilmu padahal ia diperintahkan oleh syariat untuk menghadirinya? Ya. Hanya meremehkan, ya kan? Apa simbol-simbol syariat tadi? Ya kan? Atau mengatakan lebih baik makan daripada mencari ilmu, daripada menghadiri majelis ilmu. Kisah tentang bubur lebih baik daripada ilmu.
atau mengatakan berkata kutukan Allah kepada setiap orang alim seluruh alam. Nah, jika ia mengatakan yang demikian tidak bermaksud keseluruhan alam. Nah, dan jika tidak yaitu bermaksud keseluruhan, maka tidak dipersyaratkan demikian itu dengan cara meremehkannya, karena termasuk di dalamnya para nabi dan malaikat. Ya, ini bilanya apa? Meremehkan orang alim, ya kah? Apalagi dipadahkan seluruh alam, maka termasuk dalam situ nabi dan malaikat. Atau juga meniru-niru gerak-gerik ulama, pemberi nasihat ataupun guru agama di hadapan masyarakat banyak, dengan tujuan agar mereka tertawa karena meremehkan. Hati-hatilah, berhatilah dengan apa sikap apa orang-orang yang mereka mengolok-ngolok dengan para ulama, ataupun menyatakan melempar atau membuang fatwa seorang ulama dengan mengatakan fatwa macam apa ini dengan tujuan menghina. Karena itu sama dengan menghina ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian juga dilarang atau haram orang yang cenderung kepada kekafiran. Nah, kesidul wallahu a'lam bissawab. Ini kita sengaja lawaslah karena menunggu sampai waktu isyraq, ya kan? Untuk mendapatkan fadilat keutamaan, ya kan? Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala haji dan umroh, yang pahala haji dan umrohnya itu sempurna kedua-duanya. Arti sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya tersebut, dengan kita salat subuh berjamaah kemudian mengkaji ilmu agama, duduk ya, di dalam masjid dengan niat i'tikaf. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan pahala haji dan umrah, ya. Nah, dalam hadis lain pula dikatakan, ya, umrah di bulan Ramadan itu sama pahalanya dengan berhaji dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi kita sudah berpahala haji dan umrah. Nah, berarti umrah kita di bulan Ramadan berarti pahalanya sama dengan pahala berhaji bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Ramadan di tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengisi waktu-waktu kita selama di bulan Ramadan ini dengan ibadah, dengan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu berikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا زدنا علما وسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثرنا والحسنا في على قائم لا سوال من المثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم